Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pirendita Zara dengan NIM 1901020037 dari kelas 4B1 Akuntansi Sore dari Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang akuntansi perbankan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang akuntansi perbankan, di sini saya akan menjelaskan apa itu bank. Bank adalah sebuah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Oke, dan selanjutnya itu adalah dana. Dana itu berupa simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk simpanan. Seperti yang Anda lihat sendiri di PowerPoint yang telah saya buat, bentuk-bentuk simpanan itu adalah ada 4: giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito. Yang pertama itu adalah giro. Giro yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang selanjutnya itu adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan pihak lain kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati antara pemilik dana dan bank yang bersangkutan. Deposito, selanjutnya adalah deposito. Deposito yaitu adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan dengan sesuai perjanjian antara pihak bank dan pihak penyalur dana. Selanjutnya itu adalah sertifikat deposito, yaitu adalah simpanan pihak lain yang dalam bentuk deposito yang berupa sertifikat atau bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi bank. Sebelum kita membahas konsep lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dan pelaporan informasi keuangan yang dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip akuntansi. Timbul dari pengalaman yang dipakai sebagai pedoman dalam pengolahan data akuntansi yang mencakup peraturan tertulis dan yang tidak tertulis dalam bidang akuntansi yang menentukan pengukuran dan metode pelaporan. Prinsip akuntansi itu sendiri ada 12. Yang pertama itu adalah kesatuan akuntansi. Yang kedua itu adalah kesinambungan perusahaan atau going concern. Dan yang ketiga itu adalah periode akuntansi. Yang keempat itu ada pengukuran dalam nilai uang. Yang kelima itu ada harga perolehan. Yang keenam ada penetapan pendapatan dan biaya. Yang ketujuh itu adalah konsistensi. Yang kedelapan ada objektivitas. Yang kesembilan itu adalah materialitas. Yang kesepuluh itu ada konservatisme. Yang ke-11 itu ada pernyataan terbuka, dan yang terakhir itu ada realisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama itu ada tahap analis transaksi, yang kedua itu ada tahap pencatatan transaksi dalam buku jurnal, yang ketiga itu ada tahap pembukuan atau posting jurnal ke dalam buku besar. Yang selanjutnya itu adalah tahap penyusunan neraca saldo. Yang selanjutnya itu ada tahap pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Yang selanjutnya itu ada tahap penyiapan neraca lajur atau worksheet. Yang selanjutnya itu adalah tahap penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada tahap pencatatan AJP ke dalam buku jurnal dan buku besar. Dan selanjutnya itu ada tahap pembuatan ayat jurnal penutup dan pencatatan ke dalam buku jurnal dan buku besar. Yang terakhir itu ada tahap pembuatan post closing trial balance. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi bank. Seperti yang Anda lihat sendiri di PowerPoint yang telah saya berikan, harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Ya, dan harta bank sama dengan hutang bank ditambah dengan modal bank. Masih bahas tentang persamaan akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang rekening bank dalam persamaan.
Yang pertama itu ada harta. Harta itu berupa penempatan dana, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana dalam aktiva tetap, dan penanaman lainnya. Yang kedua itu ada hutang. Hutang bisa berupa dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lainnya. Dan ketiga itu adalah modal. Modal itu bisa berupa modal saham, premium saham, laba yang ditahan, dan laba atau rugi tahun yang berjalan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar pos. Yang pertama adalah semua transaksi saling berhubungan dengan laporan keuangan yang telah disusun, dan laporan keuangan disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi. Baik, itulah materi akuntansi perbankan yang dapat saya jelaskan. Saya harap kalian bisa mengerti dengan apa yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.